Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang telah kita rayakan kemarin. Meskipun ada perbedaan dalam merayakan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu kita tidak dapat melaksanakan upacara secara langsung, tetapi kita tetap dapat mengikutinya melalui sosial media. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan negara kita lekas membaik dari pandemi COVID-19. Baiklah, kita akan melanjutkan materi kita di bab yang berikutnya, yaitu tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem gerak pada manusia dan telah melaksanakan ulangan harian. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu gerak pada hewan. Di mana gerak pada hewan ini kita bagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di darat, di air, dan di udara. Umumnya, hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Perbedaan struktur tulang dan otot antar hewan menyebabkan kelincahan hewan tersebut berbeda-beda dalam bergerak. Nah, jadi kelincahan seekor hewan tergantung pada struktur tulang dan ototnya. Nah, misalkan kuda dan citah. Keduanya memiliki struktur rangka atau tulang dan otot yang sangat kuat. Namun, citah memiliki bentuk kaki yang lebih ramping, sehingga pada saat berlari lebih banyak melompat dan meluncur. Gaya gesek udara jauh lebih kecil daripada gaya gesek permukaan tanah, membuat citah dapat berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kuda. Nah, di sini kita melihat ada 2 gambar. Gambar pertama adalah gambar citah, dan gambar yang kedua adalah gambar kuda. Kedua-duanya merupakan hewan darat yang memiliki struktur tulang dan otot yang kuat di bagian kakinya. Tetapi, jika kita lihat, bentuk kaki citah ini lebih ramping, sehingga memungkinkannya lebih banyak melompat dan meluncur. Nah, hewan yang lebih banyak melompat dan meluncurnya lebih cepat, karena gaya gesek antara kaki citah dengan udara lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesek antara kaki dengan tanah, sehingga memungkinkan pergerakannya lebih lincah. Selanjutnya yaitu gerak pada hewan yang ada di air. Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Air memiliki daya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara. Nah, tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis lebih kecil daripada air. Nah, gaya angkat air yang besar dan massa jenis hewan yang kecil menyebabkan hewan dapat melayang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi saja. Nah, salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo. Nah, bentuk ini memungkinkan tubuh meliuk ke kanan dan ke kiri. Ekor dan sirip yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Nah, di sini ada gambar salah satu ikan, yaitu ikan arwana, di mana ikan ini memiliki sirip dan ekor yang memudahkannya untuk melakukan pergerakan. Selanjutnya yaitu gerak hewan di udara. Tubuh burung memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Nah, prinsip yang sama juga diterapkan pada pesawat terbang. Jadi bisa dikatakan sayap pada pesawat terbang terinspirasi dari sayap burung. Nah, sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada, dan otot yang kuat. Bentuk sayap seperti airfoil membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas.
Nah, inilah yang disebut dengan bentuk airfoil yang terdapat pada pesawat dan juga sayap burung. Nah, kalian perhatikan di sini di tanda panah ini adalah arus udara. Nah, udara yang di bagian atas akan mengalir lebih cepat dibandingkan dengan yang bagian bawah. Kenapa? Karena bentuk sayapnya yang seperti ini. Nah, sehingga pada saat burung mengangkat sayapnya, tekanan udara di bagian bawah lebih tinggi dibandingkan dengan bagian atas. Tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan burung terangkat ke atas. Nah, begitulah proses sehingga burung tersebut dapat bergerak terbang. Yang kedua, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Berbeda halnya dengan gerak pada hewan, gerak pada tumbuhan merupakan gerak pasif, sehingga gerakannya tidak sejelas pada tumbuhan dan manusia yang bergerak secara aktif. Secara umum, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu gerak endonom, yang kedua gerak higroskopis, dan yang ketiga adalah gerak esionom. Nah, kita akan membahas ketiga gerakan ini satu persatu. Yang pertama yaitu gerak endonom. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang terjadi secara spontan dan tidak memerlukan rangsangan dari luar, sehingga rangsangannya berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya, yang pertama yaitu gerak pertumbuhan daun. Daun yang awalnya kecil akan tumbuh memanjang dan melebar seiring dengan pertambahan waktu. Pergerakan melebar dan memanjangnya daun tersebut tidak memerlukan rangsangan dari luar, tetapi terjadi dengan sendirinya seiring pertumbuhan dari tumbuhan tersebut. Nah, jadi pertumbuhan pada tumbuhan juga menyebabkan terjadinya gerakan. Contoh yang kedua yaitu gerak rotasi sitoplasma pada sel-sel daun. Gerak ini disebut juga dengan siklosis, di mana sitoplasma bergerak mengelilingi inti sel tanpa ada rangsangan dari luar. Perhatikan gambar yang ada di sudut kiri bawah. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan yang diamati. Ini adalah tumbuhan Hydrilla verticillata yang hidupnya di air. Ketika daunnya diambil sayatannya sedikit, kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat gerakan sitoplasma yang seperti ditunjukkan pada tanda panah. Nah, dia akan bergerak secara berotasi mengelilingi inti sel. Ini merupakan satu sel. Nah, bentuk satu kotak ini merupakan satu sel. Nah, sedangkan tanda panah ini menunjukkan gerakan sitoplasmanya jika diamati menggunakan mikroskop. Jadi gerakan endonom ini tadi merupakan gerakan yang rangsangannya berasal dari tubuh tumbuhan itu sendiri, bukan berasal dari luar. Kedua yaitu gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada tubuh tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air dalam sel, sehingga menyebabkan terjadinya pengerutan yang tidak merata. Nah, contohnya seperti kita lihat pada kedua gambar ini. Gambar yang pertama menunjukkan gambar merekahnya kulit buah kacang polong pada saat sudah matang. Nah, di mana awalnya kulit kacang polong ini berwarna hijau dan lembab karena mengandung banyak air di dalam sel-selnya. Lama-kelamaan, kadar air dalam sel-sel kulitnya akan mengalami penurunan. Nah, sehingga kulitnya berubah menjadi coklat kering. Jika dibiarkan, maka ia akan terbuka dengan sendirinya. Jadi, merekahnya kulit buah kacang polong ini terjadi karena penurunan kadar air di dalam sel-selnya. Contoh yang kedua yaitu pecahnya kotak spora pada tumbuhan paku-pakuan. Sama halnya dengan pada
tanaman kacang polong ini tadi. Menurunnya kadar air di dalam kotak spora menyebabkan pecahnya kotak spora, sehingga spora akan keluar dan akan tumbuh membentuk tumbuhan yang baru. Yang ketiga yaitu gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar atau dari lingkungan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak esionom ini dibagi menjadi 3, yaitu tropisme, taksis, dan nasti. Gerak tropisme adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan arah geraknya, gerak tropisme dibagi menjadi 2, yaitu ada tropisme yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Tropisme positif yaitu gerak tumbuhan yang mendekati arah rangsang. Contohnya tumbuhan bunga matahari yang tumbuhnya selalu menghadap ke arah cahaya, seperti yang dilihat pada gambar ini. Tropisme negatif yaitu gerak tumbuhan yang menjauhi arah rangsangan. Contohnya batang yang menjauhi pusat bumi, seperti gambar ini. Nah, batang itu tumbuhnya berlawanan dengan arah pusat bumi, sehingga ini disebut dengan tropisme negatif, sedangkan ini disebut dengan tropisme positif. Nah, kalau tadi berdasarkan arah geraknya, tropisme dibagi 2. Nah, sekarang berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu geotropisme. Nah, geotropisme ini jenis rangsangannya berupa gaya gravitasi. Nah, jadi geotropisme ini merupakan gerak tropisme yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Nah, contohnya arah gerakan akar tanaman yang selalu menuju pusat bumi seperti gambar ini. Nah, akar tanaman akan selalu menuju ke pusat bumi karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Yang kedua yaitu hidrotropisme. Jenis rangsangannya berupa air. Contohnya, akar tumbuh menuju sumber air. Nah, selain menuju pusat bumi, akar juga akan tumbuh menuju sumber air. Yang ketiga, stigmotropisme. Rangsangannya berupa singgungan. Nah, misalnya, tanaman kacang panjang yang tumbuh merambat pada kayu yang berada di dekatnya. Tidak hanya tanaman kacang panjang saja, banyak jenis tanaman yang hidupnya merambat, yang dapat melilit pada tanaman ataupun benda yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya saja seperti yang ada di gambar berikut ini adalah contoh tumbuhan mentimun yang melilit kayu yang ada di sekitarnya. Nah, rangsangan seperti ini disebut dengan rangsangan singgungan. Karena bagian tubuh tumbuhan ini bersinggungan dengan kayu yang ada di dekatnya, sehingga dia akan melilit kayu tersebut. Yang keempat yaitu kemotropisme. Merupakan jenis tropisme yang rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya penyerbukan atau pergerakan bulu serbuk sari menuju sel telur yang disebabkan oleh pengaruh zat gula yang dikeluarkan oleh bakal buah. Nah, contoh lainnya yaitu gerak pada akar yang menuju ke bagian tanah yang mengandung pupuk. Kita perhatikan di sini ada gambar. Nah, gambar ini adalah gambar dua buah tumbuhan yang berbeda, di mana tumbuhan pertama terdiri dari air dan air sabun, sedangkan tumbuhan yang kedua terdiri dari air dan pupuk. Nah, kemudian dibiarkan selama beberapa hari. Nah, tumbuhan yang pertama yang mengandung sabun, dia tidak akan bergerak menuju sabun akarnya. Sedangkan tumbuhan yang kedua yang mengandung pupuk, pergerakan akarnya
menuju ke arah kanan, yaitu menuju ke bagian pupuk yang mengandung zat kimia. Artinya, akar bergerak menuju ke sumber pupuk yang mengandung zat kimia. Itulah yang disebut dengan kemotropisme. Yang kelima yaitu fototropisme atau sering juga disebut dengan heliotropisme. Nah, ini merupakan tropisme yang rangsangannya berupa cahaya. Contohnya adalah batang tanaman akan tumbuh ke arah datangnya cahaya. Contohnya seperti ini. Jika ada bunga, kita letakkan secara terbalik seperti ini, kita jatuhkan, maka batangnya akan tetap membelok ke atas menuju ke arah sumber cahaya matahari. Nah, jadi inilah macam-macam gerak tropisme berdasarkan jenis rangsangannya. Selanjutnya yaitu gerak taksis. Nah, gerak taksis merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau tadi tropisme, gerak sebagian tubuh tumbuhan. Nah, kalau taksis, gerak seluruh bagian yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, biasanya gerak ini terjadi pada tumbuhan bersel satu, sehingga tidak tampak oleh mata. Berdasarkan jenis rangsangannya, ada dua jenis gerakan taksis, yaitu yang pertama ada kemotaksis, yang rangsangannya berupa zat kimia. Contohnya, gerakan spermatozoid menuju sel telur pada archegonium tumbuhan lumut dan paku. Yang kedua yaitu fototaksis, rangsangannya berupa cahaya. Contohnya, gerak kloropas ke arah dinding sel daun yang paling banyak terkena cahaya matahari. Jika kamu perhatikan, biasanya daun yang kena cahaya matahari secara langsung akan berwarna hijau. Tetapi bagian daun yang tertutup atau terlindungi dari cahaya matahari berwarna agak kekuningan atau hijau pucat. Nah, pada tumbuhan yang bersel satu yang melakukan gerak taksis, contohnya seperti Euglena. Nah, sebenarnya Euglena bukan tumbuhan tetapi mirip tumbuhan atau protista mirip tumbuhan yang juga dapat melakukan pergerakan secara taksis, yaitu bergerak ke arah sumber cahaya. Tujuannya yaitu untuk melakukan proses fotosintesis. Berikutnya yaitu gerak nasti. Nah, gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Kalau tadi gerak tropisme dan gerak taksis, gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Sedangkan kalau gerak nasti tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Berdasarkan jenis rangsangannya, gerak nasti dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu nikti nasti. Rangsangannya berasal dari lingkungan malam hari. Nah, contohnya menguncupnya daun tumbuhan kacang-kacangan menjelang petang karena terjadi perubahan tekanan turgor pada tangkai daun. Seperti kamu lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Nah, ini merupakan gambar salah satu tumbuhan pada pukul 6 sore. Nah, daunnya masih berbentuk seperti biasa ya, normal. Nah, kemudian pada pukul 12 malam, daun ini akan mengalami kelayuan. Nah, dia akan mengalami penguncupan seperti ini. Nah, ini disebabkan karena lingkungan pada malam hari. Yang kedua yaitu fotonasti. Jenis rangsangannya berupa intensitas cahaya atau jumlah cahaya. Contohnya, mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang ketiga yaitu seismonasti. Rangsangannya berupa sentuhan. Contohnya, menutupnya daun putri malu ketika disentuh. Keempat, termonasti.
jenis rangsangannya berupa perubahan suhu lingkungan. Contohnya, bunga tulip yang selalu mekar di musim semi, yaitu pada saat suhu panas. Kelima, yaitu nasti kompleks. Jenis rangsangannya lebih dari satu, sehingga disebut dengan nasti kompleks. Misalnya, membuka dan menutupnya stomata daun, karena beberapa rangsangan seperti kadar air, cahaya, suhu, dan juga zat kimia. Jadi, gerakannya ini dipengaruhi oleh banyak rangsangan, sehingga disebut dengan nasti kompleks. Nah, di sini kamu dapat melihat 4 buah gambar. Gambar yang pertama ini merupakan gambar bunga pukul 4 yang akan menguncup seperti ini pada sore hari. Kenapa dikatakan bunga pukul 4? Karena biasanya dia akan menguncup mulai pukul 4 sore. Gerakannya disebut dengan fotonasti. Nah, ini merupakan contoh dari gerakan seismonasti, yaitu daun putri malu yang akan mengatup ketika disentuh. Dan yang ketiga merupakan gambar bunga tulip yang akan mekar pada musim semi. Gerakannya disebut dengan termonasti. Dan yang keempat, gambar yang keempat ini merupakan gambar stomata pada daun. Ini merupakan gambar stomata yang berbentuk seperti ini, atau disebut juga dengan mulut daun, yang merupakan gerak nasti kompleks karena rangsangannya lebih dari satu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama tadi, gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu gerak pada hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Nah, gerak pada tumbuhan juga dibagi menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi lagi menjadi 3, yang terdiri dari tropisme, taksis, dan nasti. Demikianlah pembelajaran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti oleh Ananda semua. Jika kalian memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.